Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah, kelas 3 PAIA. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran fikih. Nah, ini yang pertama ada pengertian fikih. Fikih berasal dari kata bahasa Arab fikih yang artinya itu pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Secara etimologis, fikih merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Islam yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Secara terminologi, fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai panduan tentang beribadah, berakhlak, serta menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Jadi fikih itu artinya pemahaman atau pengetahuan yang dalam ya. Atau secara terminologi tadi menjelaskan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai beribadah, berakhlak, serta menjalankan kehidupan sehari-hari dengan ajaran Islam. Dan ini yang kedua, ada tujuan pembelajaran fikih. Di sini ada 7 daripada tujuan pembelajaran fikih. Yang pertama, memahami hukum-hukum Islam. Jadi tujuan utama pembelajaran fikih adalah memberikan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengembangkan kesadaran beragama. Pembelajaran fikih juga bertujuan untuk membentuk kesadaran beragama dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Melalui pemahaman fikih, individu dapat memahami pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan hukum-hukum dan norma-norma Islam. Yang ketiga, mengabarkan tata cara ibadah. Jadi dengan kita belajar fikih, kita bisa mengetahui tata cara beribadah seperti sholat, ibadah haji, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan panduan dalam muamalah. Jadi pembelajaran fikih juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam muamalah seperti perdagangan, pernikahan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Yang kelima, mendorong etika dan moralitas. Jadi fikih juga tidak hanya membahas aspek hukum formal, tetapi juga menekankan pada aspek etika dan moralitas. Pembelajaran fikih dapat membentuk karakter yang baik dan sifat moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, menyesuaikan ajaran dengan konteks sosial. Jadi pembelajaran fikih harus dapat menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks sosial
dan perubahan zaman. Ini melibatkan pemahaman dan aplikasi hukum-hukum Islam dalam realitas kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan keahlian ijtihad. Bagi mereka yang mengejar studi fikih secara lebih mendalam, tujuan pembelajaran melibatkan pengembangan kemampuan ijtihad atau penafsiran hukum. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan penafsiran hukum Islam dalam menghadapi situasi dan masalah. Ya, yang ketiga ini ada metode-metode pembelajaran fikih. Di sini ada 3 metode pembelajaran fikih. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode praktik, dan yang ketiga metode tanya jawab. Yang pertama metode ceramah. Jadi metode ceramah ini melibatkan seorang pembicara yang menyampaikan informasi, pengetahuan atau pemahaman tentang suatu topik kepada para pendengar. Atau mungkin seperti contoh kayak misal ustadz ceramah di panggung, itu juga termasuk metode ceramah ya, atau seperti kiai-kiai yang menyampaikan atau berpidato di depan banyak orang. Dan yang kedua ini metode praktik. Ya, metode praktik ini melibatkan penerapan langsung ya, daripada konsep-konsep yang dipelajari melalui latihan atau simulasi. Kayak semisal kita melakukan praktek sholat subuh 2 rakaat misal, itu kita bisa dipraktekkan di rumah atau di masjid ya, atau bisa bersama orang tua atau teman kita sendiri. Dan ini yang ketiga ada metode tanya jawab, yang mana ini melibatkan interaksi antara pengajar dan siswa melalui pertanyaan dan jawaban. Kayak mungkin seperti di kelas sedang ada presentasi. Nah, si moderator bertanya kepada yang mendengarkan. Nah, itu termasuk daripada metode tanya jawab. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan daripada pembelajaran fikih adalah pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fikih memberikan panduan tentang tata cara ibadah, perilaku, etika, hukum-hukum Islam, dan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh umat muslim. Melalui pembelajaran fikih, kita bisa belajar bagaimana menjalankan ibadah dengan benar, memahami hak dan kewajiban terhadap sesama manusia, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam berbagai situasi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.